Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai analisis dan perancangan sistem informasi, ya. Jadi bagaimana dari awal kita mulai menganalisis masalah yang ada, kemudian bagaimana kita merancang sebuah sistem informasi, ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada di laboratorium kita, dan juga melihat kondisi-kondisi yang lainnya, mempertimbangkan kondisi-kondisi yang lain. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana skenario interaksi user dengan sistem. Siapa itu user? User adalah pengguna. Ya, pengguna di sini bermacam-macam ya. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan sebenarnya sesuai dengan kondisi di laboratorium atau kebutuhan di laboratorium. Misalkan di sana ada pengguna sebagai administrator. Ya, administrator, kemudian ada autor. Autor ini yang menciptakan sistemnya ya, sistem apa? Sistem informasi. Dalam hal ini adalah aplikasi itu sendiri ya, aplikasi sistem informasi. Jadi ada administrator, nah ini biasanya di bagian registrasi, ada juga autornya atau penciptanya. Nah, ini administrator fakultas ini maksudnya contohnya TLM ya, TLM, kemudian viewer. Viewer ini bisa sebagai pasien atau bisa juga laboratorium lain yang diajak kerjasama, ya misalkan tempat kirim sampel atau tempat menerima sampel. Ya, jadi ini sebenarnya wewenang ya atau kebolehan akses sebuah sistem itu tergantung dengan kita punya pengaturan ya, dengan kita punya kebijakan yang ada di suatu laboratorium. Jadi bisa kita atur, misalkan administrator di sini wewenangnya bisa menambah data laboratorium, bisa mengubah data laboratorium, menghapus data, dan juga bisa melihat data. Ya, perhatikan arah panahnya, ini ya, yang administrator ini yang warna biru, warna panahnya, ternyata dia bisa keempat-empatnya. Ya, ini include, ini termasuk bisa login. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan akses akunnya saja ya. Jadi kalau misalkan viewer di sini hanya bisa melihat data laboratorium. Tetapi kalau viewer ini dia menggunakan akunnya administrator, nah bisa jadi dia bisa mengakses semua ini. Ya, jadi di sini keamanan untuk akses ini penting. Jangan sampai misalkan viewer adalah perusahaan lain atau laboratorium lain, misalkan tempat kita mengirim sampel, ternyata bisa mengakses data laboratorium kita. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Oleh karena itu nanti kita akan bahas bagaimana proteksi dan monitoring terhadap sistem ini. Jadi ini bisa kita atur skenario-nya. Bagaimana sih administrator misalkan interaksinya dengan sistem ternyata bisa 4. Atau misalkan kita tidak memberi akses untuk menghapus data, misalkan hanya menambah data, mengubah, dan juga melihat. Nah, itu tergantung dengan kebijakan ya. Jadi semua tergantung dengan kebijakan. Yang mana kebijakan tersebut kita diskusikan dengan si pengembang aplikasi atau si autor ini ya. Jadi autor ini pencipta aplikasinya atau pihak ketiganya. Nah, ternyata pihak ketiganya ini juga bisa mengakses semuanya. Dia bisa menambah data, mengubah data, menghapus data, dan melihat data. Nah, ini tergantung lagi dari kebijakan manajemennya, apakah kita mengizinkan autor itu bisa mengakses semuanya, ataukah kita mau merahasiakan, misalkan hanya internal lab saja yang tahu. Nah, ini bisa kita sesuaikan ya. Tapi kan biasanya kalau ada masalah itu kan kita sulit, misalkan kita tidak terlalu paham mengenai sistem informasi atau mengenai IT ya, mengenai software itu sendiri. Nah, oleh karena itu biasanya kita bebaskan saja kepada autornya. Tidak masalah mau tambah data lab, mengubah, dan lain-lain, saya berikan saja wewenang, karena misalkan kalau ada masalah saya tidak tahu memperbaikinya gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa menghandle-nya sendiri ya, itu tentu tergantung kebijakan yang ada di internal laboratorium. Kembali lagi di kebijakannya. Kemudian ada TLM ya, anggap saja ini TLM. Kita sebagai user yang ada di laboratorium, nah tentunya kita harus bisa semuanya ya, karena kita yang memeriksa, tentu kita harus bisa menambah data di laboratorium. Jadi kita input hasilnya di aplikasi, tentu kita juga bisa mengubah, kita bisa menghapus, dan kita bisa melihat data laboratorium.
Nah, di sini viewer ini dia hanya bisa melihat saja. Misalkan contohnya adalah pasien. Nah, kita tentu tidak mengizinkan pasien untuk mengubah data, kan? Ini berbahaya. Ya, jadi kita hanya bisa memberikan akses kepada pasien untuk melihat data hasil pemeriksaannya saja, ya, hanya hasil pemeriksaannya, bukan untuk hasil pemeriksaan pasien lain. Nah, makanya nanti kita bisa berikan dia akses berupa user ID maupun dia punya password, ya. Jadi dia bisa mengakses aplikasi, tapi hanya bisa melihat data hasil pemeriksaannya saja. Nah, ini semuanya bisa kita skenariokan. Ya, kurang lebih begitu. Nah, ini adalah bagaimana manajemen proses bisnis yang terjadi. Jadi sekali lagi ini hanya sebuah contoh yang mana secara umum ada di sebuah laboratorium atau di sebuah instansi kesehatan. Ya, adapun nanti kalau misalkan ada beberapa yang tidak tersedia di laboratorium kita, ini bisa kita menambahkan atau mengurangi, nah terserah sesuai dengan itu tadi, ya, analisis dan perancangan sistem informasi itu sendiri. Jadi misalkan di sini dicontohkan ada 3 user, ya, ada 3 user. Di sini ada administrator, ada karyawan lab atau TLM itu sendiri, dan ada dokter. Nah, ini secara umum, ya, secara umum kalau misalkan kita sempitkan hanya proses bisnis hanya terjadi di sebuah laboratorium. Beda lagi kalau di rumah sakit, ya. Kalau di rumah sakit itu tentu ada banyak yang terlibat. Tapi kita kecilkan dulu. Ini aksesnya hanya di laboratorium saja. Tentu melibatkan administrator di sana. Nah, di sini kita berikan wewenang kepada administrator, ada 4 wewenang yang bisa dia lakukan. Yang pertama, dia bisa melakukan restore database. Dia bisa merestorasi atau mengembalikan database, misalkan database yang sudah terhapus atau apa, nanti kebijakannya dia bisa melakukan restore. Atau bisa melakukan setting aplikasi. Ya, setting aplikasi juga bisa. Kemudian bisa melakukan backup database, atau melakukan ekspor data ke HIS, Hospital Information System. Nah, ini yang lebih besar lagi, ya. Jadi sekali lagi, sistem informasi yang ada di rumah sakit itu biasanya membawahi beberapa sistem yang ada di beberapa instalasi, ya. Jadi nanti sistem itu ada banyak. Ada sistem informasi lab yang sekarang kita pelajari ini, ada sistem informasi apotik misalkan, atau farmasi. Jadi masing-masing instalasi itu punya sistem informasi tersendiri, ya, yang mana bisa kita integrasikan, kita gabung di sistem informasi rumah sakit atau HIS, ya, Hospital Information System. Ada nanti sistem informasi rekam medik, ya, pokoknya sendiri-sendiri dia punya sistem informasi. Jadi kalau kita mau gabungkan, kita mau integrasikan itu bisa sebenarnya, ya, bisa. Dan memang harus bisa karena pihak rumah sakit itu perlu mengetahui semuanya, ya, manajemen rumah sakit itu perlu mengetahui semua proses bisnis yang terjadi. Tapi misalkan sistem informasi lab tidak harus kita tahu sistem informasi rekam medik misalkan. Nah, ini tidak perlu kita tahu. Ya, cukup kita pelajari kita punya sistem yang mana ternyata sistem ini bisa kita integrasikan ke sistem informasi rumah sakit. Nah, ini yang bisa melakukannya adalah di bagian administrator. Ya, karena memang dia yang pengaturan masalah data-data dan lain-lain. Nah, kita masuk ke wewenang oleh TLM. Ya, jadi ternyata di sini TLM kita beri wewenang bisa mendaftarkan pasien. Jadi meskipun sebenarnya di administrator ini sudah melakukan pendaftaran pasien, tetap saja di dalam laboratorium itu kita harus mendaftarkannya ulang, ya, karena kita mempunyai sistem yang berbeda, jadi kita harus mendaftarkannya ulang. Nah, jadi di sini kita bisa mendaftarkan pasien, baik itu yang rawat jalan maupun yang bukan rawat jalan. Ya, kita registrasi atau kita tambahkan pasiennya. Kita juga bisa menghitung biaya pemeriksaan, mencetak biaya, dan menginput status pembayaran. Meskipun ini sebenarnya bisa semua dilakukan oleh administrator, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ini tergantung kebijakan. Kita mau berikan wewenang ini kepada TLM kah, atau kita mau berikan wewenangnya kepada administrator, tergantung kebijakan, ya, tergantung keluasan akses dari akunnya gitu. Jadi nanti akunnya itu masing-masing punya akun untuk login. Nah, setelah registrasi pasien, maka dilakukanlah pengambilan sampel.
ya, pengambilan sampel, kemudian penyimpanan data, pengambilan sampel. Jadi dari sampel yang diambil ini, datanya itu kita harus simpan, ya, kita simpan. Biasanya di aplikasi, di sana sudah tertera nama, misalkan jenis kelamin, usia, alamat, dan lain-lain, semuanya itu harus kita simpan datanya. Setelah itu kita baru mencetak barcode. Ya, mencetak barcode yang mana datanya pun akan kita simpan, ya. Jadi dari hasil barcode ini dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya itu harus disimpan juga datanya. Jadi akan sangat merepotkan kalau misalkan kita tidak mengaplikasikan aplikasi yang terkait dengan sistem informasi ini. Karena kalau masih manual-manual, nah itu rawan tercecer datanya, ya. Jadi semuanya sudah by application, by online gitu, ya. Datanya sudah disimpan. Nah, setelah itu kita kirimkan ke dokter, ya. Ini wewenangnya dokter. Kita kirimkan untuk dilakukan verifikasi, ya. Meskipun sebenarnya supervisor atau bagian manajemen itu juga bisa melakukan verifikasi. Biasanya ini verifikasi bertingkat, ya. Jadi habis dari supervisor ke dokter. Ya, jadi dokter verifikasi apakah hasil pemeriksaan lab ini sesuai dengan kondisi pasien, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Artinya kalau pasien itu sakit, apakah hasil pemeriksaannya menunjukkan sakit? Nah, itu maksudnya verifikasi. Divalidasi datanya. Nah, kalau memang sudah sesuai, ya lanjut, ya, dikeluarkan hasil. Tapi kalau misalkan hasil pemeriksaannya salah atau ada kekeliruan, maka akan dilakukan permintaan sampel ulang, ya, atau pengambilan sampel yang baru untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, kalau misalkan sudah sesuai, maka hasilnya bisa dikeluarkan. Nah, hasil yang dikeluarkan ini bisa diambil langsung, bisa juga secara tidak langsung. Nah, diambil langsung ini maksudnya hasilnya dicetak, kemudian pasiennya datang lagi. Ya, ini biasanya untuk yang masih manual-manual yang belum terlalu maju, dia punya sistem informasi, belum advance, nah ini masih print-print, ya. Tapi kalau yang sudah advance, nah ini kita bisa katakan kepada pasien untuk bisa akses melalui email kah, atau by WhatsApp, by SMS, nah itu tergantung kita punya pengembangan aplikasi lagi kembali. Tapi kalau misalkan belum sampai ke sana, ya kita suruh pasiennya datang besok lagi. Tapi biasanya ini kalau menurut saya pribadi kurang efektif, ya, karena keburu pasiennya tambah sakit. Kalau misalkan apalagi dia harus pergi lagi, datang lagi ke rumah sakit, yang mana sebenarnya dia harus segera dirawat misalkan. Nah, ini kan merepotkan. Tapi kalau misalkan hasil langsung dikirimkan hari itu juga, karena kan ini sebenarnya pemeriksaannya tidak lama, ya, hanya membutuhkan beberapa menit saja, hasil sudah keluar. Kalau misalkan kita tekan enter di layar komputer dan itu langsung terkirim ke pasien atau ke dokter, nah ini kan pasien langsung bisa ditindaki. Ketimbang baru keluar, besok datang lagi, belum tentu juga besok dia mampu untuk ke rumah sakit. Ini kan tergantung kita punya pemilihan manajemen, ya. Ini hanya, ya, jadi nanti sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, setelah itu, setelah ada hasil pemeriksaan, nah ini di sini kita bisa membuat laporan, ya. Sebenarnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa oleh dokter, bisa oleh supervisor, TLM itu sendiri atau manajemen, ya. Tapi rata-rata ini sebenarnya tugasnya manajemen atau supervisor, atau bagi lulusan D4, ya, karena memang D4 itu dipersiapkan sebagai supervisor atau sebagai validator. Nah, ini dia yang nanti akan membuat laporan, ya. Jadi dari hasil pemeriksaan ini, misalkan per hari pemakaian alkesnya berapa, ini dia buat laporan. Nah, ini sebenarnya kalau sudah by application kan gampang, ya. Misalkan setiap habis pemeriksaan otomatis berkurang dia punya alkes. Nah, jadi tinggal kita klik-klik saja atau kita ketik-ketik, ini gampang ketimbang kita harus menghitung secara manual. Kemudian membuat laporan pemeriksaan, membuat laporan perhitungan waktu, misalkan berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk memeriksakan misalkan 100 sampel per hari. Nah, ini kan bisa menjadi bahan evaluasi, ya, evaluasi kinerja terutama bagaimana si karyawan ini kecepatan pemeriksaannya, gitu, ya. Bisa juga membuat laporan pendapatan lab.
Nah, ini terutama untuk yang lab swasta ya, ini sangat diperhitungkan. Bagaimana pengeluaran alkes dan pengeluaran reagen itu harus lebih rendah dibanding dengan pendapatan. Yang tugasnya manajemen ya. Kemudian membuat laporan perhitungan rata-rata waktu pemeriksaan. Jadi sebenarnya ini laporan-laporan untuk bahan evaluasi aja. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan untuk skenario interaksi user dan sistem. Ini sebenarnya sambungan yang kemarin ya, analisis dan perancangan. Ya, kalau tidak ada kita next di materi baru ya. Close dulu. Ya, sudah tertampil? Bagaimana? Sudah. Terus kemudian saya pindahkan ini slide-nya berpindah? Iya, Bu. Ya, bagus ya. Kita mulai. Jadi selanjutnya kita bahas mengenai proses kerja atau proses bisnis ya. Jadi kalau ada kata-kata proses bisnis, nah itu maksudnya proses kerja yang ada di laboratorium ya, laboratorium. Nah, adapun yang bahas yang pertama pendahuluan, yang kedua alur proses kerja atau alur proses bisnis di laboratorium, manajemen proses bisnis dan karakteristik proses bisnis. Ya, jadi meskipun bahasanya proses bisnis, tapi sebenarnya ini adalah urutan ya, urutan pengerjaan yang ada di laboratorium. Standar kompetensinya, setelah belajar di bab ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami proses kerja dalam sistem informasi laboratorium. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah flowchart ya, atau bagan yang flow, yang beraliran, yang saling terhubung ya, yang berurutan maksudnya. Nah, ini sudah sering kita lihat dan pasti sudah kita semua ketahui bersama bahwa dalam proses bisnis atau dalam proses kerja yang ada di laboratorium itu melibatkan pre-analitik, ada analitik, dan post-analitik. Kalau kita kaitkan dengan sistem informasi, maka akan menjadi input, proses, dan output. Nah, sini bisa kita lihat. Nah, ini sudah sering ya, saya ulang-ulangi bagaimana di lab itu proses bekerja. Yang pertama ada pasien ya. Jadi ini pasien, bentar ya. Ya, jadi ini pasien biasanya datang ya, kalau pasien rawat jalan dia datang, ataupun pasien yang rawat inap yang sudah dirawat beberapa hari ya di rumah sakit. Nah, ini biasanya dokter akan mengevaluasi pasiennya, melihat gejala-gejala ataupun kondisi pasien. Nah, setelah itu dokter akan melakukan tes ordering. Tes ordering ini maksudnya melakukan permintaan tes. Jadi tes apa saja sih yang saya butuhkan untuk mendiagnosa pasien ini, yang saya perlukan untuk mendukung hasil dia punya hasil hipotesa misalkan, ya, jadi dokter akan melakukan tes ordering, permintaan pemeriksaan untuk diperiksa oleh laboratorium, ya, jadi berdasarkan gejalanya. Nah, setelah itu bagian lab atau TLM itu sendiri akan melakukan proses pre-analitik yang terdiri dari sample collection atau pengambilan sampel. Jadi kalau misalkan pasien itu rawat jalan, nah pasien itu yang datang ya, datang di bagian sampling untuk diambil misalkan urinnya atau darahnya atau feses, ya tergantung tes ordering ya, tergantung permintaan dokter. Nah, kalau misalkan pasiennya rawat inap, berarti biasanya analisnya atau TLM-nya yang ke ruangan untuk mengambil sampelnya. Biasanya di bangsal-bangsal ya. Nah, adapun tingkat kesalahannya atau risiko kesalahan yang terjadi pada proses penalitik itu cukup tinggi, yaitu 62-76%. Jadi jangan sampai hal ini yang menyebabkan nanti hasilnya tidak sesuai, yang mana dapat membahayakan pasien. Jadi di proses preanalitik ini harus kita benar-benar perhatikan, kita punya tabung kah sudah sesuai, atau misalkan penanganan sampel apakah sudah sesuai, suhu, penyimpanan. Nah, ini kita harus paham ya mengenai
penanganan sampel. Ya, setelah sampel collection, tentunya kita akan melakukan transport, ya, proses pengantaran sampel dari tempat sampling ke bagian laboratorium. Kalau misalkan tempat samplingnya itu hanya berdekatan, ya ini tidak masalah ya, bukan suatu masalah. Tapi kalau misalkan laboratoriumnya itu akan kita kirim sampelnya, nah ini harus butuh penanganan khusus untuk bagaimana sampel ini dijaga. Misalkan mau kirim ke lab lain dalam suatu kota atau mau kirim ke luar kota, ini kan beda-beda dia punya penanganan. Misalkan harus dingin, harus suhu dingin, kemudian harus ada form permintaannya, ini semua harus kita lengkapi, ya. Ataupun misalkan dalam satu rumah sakit, tetapi dia punya jarak itu cukup jauh, ya, dari sampling ke lab itu cukup jauh. Jadi biasanya ini sudah menggunakan sistem aerokom, ya. Biasanya kalau kita lihat di rumah sakit yang besar, pengiriman sampelnya itu sudah menggunakan aerokom, jadi menggunakan udara. Jadi udara itu yang nanti akan membawa kita punya sampel sampai ke laboratorium. Nah, ini harus diperhatikan juga, jangan sampai sampelnya rusak di sini. Jadi ini masih masuk dalam pre-analitik, yang mana faktor kesalahannya cukup tinggi. Jadi kita harus perhatikan. Nah, setelah sampel ditransfer, maka lab akan melakukan order processing atau memproses permintaan yang masuk, ya. Jadi di sini dia bisa registrasi apakah pasiennya rawat jalan yang seperti saya katakan tadi, ya, atau rawat inap, dia registrasi, ataukah kalau misalkan sampelnya sudah ada barcode, ya dia tinggal scanning saja, ya, dia tinggal barcode, semuanya sudah terinput. Nah, setelah di processing order, dia akan berikan ke bagian instalasi, ya. Misalkan ternyata permintaannya adalah pemeriksaan kimia darah. Nah, masuklah ke dalam instalasi kimia darah. Ataukah misalkan ternyata pemeriksaan imun. Nah, masuk di instalasi imunologi, ya, baru diperiksa. Nah, di sini tingkat kesalahannya cukup rendah, ya, karena memang TLM-nya sudah terlatih, ya, TLM-nya sudah terlatih, atau karena memang ada SOP-nya, jadi kesalahannya tidak terlalu besar. Jadi ini hanya mengikut di pre-analitik. Kalau pre-analitiknya bagus, ya tentu biasanya analitiknya juga bagus, dan juga post-analitik. Jadi semua tergantung di pre. Jadi kalau sampelnya yang sudah rusak, sebagus apapun kita punya pekerjaan, sesuai SOP apapun, tapi kalau sampelnya sudah rusak, maka hasilnya pun tidak akan sesuai, ya. Nah, setelah diperiksa, masuk di pelaporan hasil. Pelaporan hasil dikirimkan ke dokter untuk diinterpretasi, untuk divalidasi. Ya, nanti dokter ini akan kembali lagi ke pasien. Apa yang harus dilakukan terhadap hasil pemeriksaan tadi. Oh, ternyata memang benar mendukung dugaan saya, misalkan. Misalkan dugaan saya ada kelainan pada hati. Nah, ternyata hasil pemeriksaan enzim hati tinggi juga adanya aktivitas kerusakan hati misalkan. Nah, ini kan berarti mendukung hipotesa dokter, ya, atau justru mendiagnosa, ya, bukan mendukung tapi justru mendiagnosa pasien. Ya, itu alur secara umum, ya, secara umum. Adapun dia punya detail-detail kecil-kecilnya itu ya tergantung lab lagi, ya, tergantung bagaimana sebuah laboratorium itu mengatur dia punya proses bisnis. Nah, kita masuk ke definisi, ya. Menurut Denny Darmawan dan Kun Nur Fauzi, bahwa proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan. Jadi ini kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi proses bisnis itu bisa dikatakan apa, ya? Kemarin itu apa yang kita bahas mengenai sistem, ya, dia mirip-mirip sistem. Jadi dia itu saling terkait satu sama lain. Jadi kalau ada salah satu tahap saja yang bermasalah, maka dia akan menentukan tahap selanjutnya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau di pre-analitiknya saja sudah salah, maka akan mempengaruhi hasil atau di post-analitiknya. Jadi proses ini karena dia saling terkait, nah ini kita harus perhatikan di tiap prosesnya. Suatu proses bisnis dapat dikatakan dapat dipecahkan menjadi beberapa subproses, ya, yang masing-masing memiliki atribut sendiri.
Nah, ini juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari super prosesnya. Jadi masing-masing nanti ada dia punya atribut-atribut ya. Kemudian analisis proses bisnis ini umumnya melibatkan pemetaan proses dan subproses yang di dalamnya hingga tingkatan aktivitas ataupun kegiatan. Nah, itu definisi menurut Denny Darmawan dan Nur Fauzi. Mari kita lihat. Ini ternyata dikatakan juga bahwa proses bisnis itu dibagi menjadi 4 level. Ya, 4 level. Ada level unit, ada level task, action, dan prosedur. Nah, level unit ini dimaksudkan adalah seberapa banyak pasien yang ada. Ya, jadi unitnya itu dikaitkan dengan jumlah pasien. Adapun task ini artinya tugas ya, tugas. Contohnya di sini tugas yang diberikan kepada TLM. Nah, misalkan TLM itu tugasnya registrasi pasien, ya, baik pasien yang rawat inap, rawat jalan, maupun pasien yang rujukan. Kemudian ada juga jadwal pengambilan sampel, nah ini tugasnya dia mengatur ya. Kemudian pemeriksaan lab, nah ini tentunya. Kemudian penentuan biaya yang dikeluarkan, pencatatan pemakaian alat, hingga pelaporan pemeriksaan. Jadi meskipun ini tugasnya TLM, nah ini bisa saja diambil alih oleh supervisor ya atau manajemen ya, untuk pencatatan dan pemakaian alat. Jadi sekali lagi tergantung dengan kita punya pengaturan atau kita punya sistem yang berjalan di laboratorium. Kita mau berikan wewenang kepada manajemen kah, atau kepada TLM, atau kepada administrator, ya ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada action. Action dimaksud di sini adalah pengaturan urutan prosedur, ya pengaturan urutannya yang harus dilakukan. Misalkan pengecekan jenis pasien, kemudian ketersediaan alat pemeriksaan, registrasi pasien, penginputan data hasil pemeriksaan, dan lain-lain. Jadi mirip-mirip task ya. Nah, prosedur itu adalah alurnya. Nah, kita lihat alur proses bisnis. Nah, ini sebenarnya sudah beberapa kali saya ulangi ya, alurnya. Secara umum ada 3 ya, input, proses, output. Tadi ada pre, ada analitik, dan juga ada pasca analitik. Jadi input itu dikaitkan dengan pre, proses ini adalah analitik, dan output adalah post analitik. Input. Nah, pertama input. Input itu apa saja? Ya, ternyata input itu terdiri dari form pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan. Jadi pertama-tama sebelum sampel itu diperiksa, dilakukan masukan atau input ya, ini nanti akan kita isi. Ada form pendaftaran pasien dan sampel dan permohonan pemeriksaan. Nah, permohonan pemeriksaan ini dari dokter ya. Kemudian ada register pemeriksaan pasien klinis dan non-klinis. Nah, jadi tinggal di checklist saja ini pasiennya, jenis pasien apa. Kemudian daftar jenis dan tarif pemeriksaan. Ya, jadi ada juga daftarnya. Jadi tinggal di checklist juga. Jadi nanti tinggal keluar, oh jenis pemeriksaan ini harganya sekian. Jadi nanti di total berapa semuanya. Kemudian register hasil pemeriksaan klinis. Nah, ini dia punya form ya, masih berupa form semuanya. Masih berupa blanko. Pencatatan pemakaian reagen, nah ini kalau sudah menggunakan aplikasi ya di aplikasi saja ya. Dan form hasil pemeriksaan. Jadi yang namanya input itu adalah sesuatu yang bisa diisi, ya bisa diisi. Biasanya itu berupa form-form kosong yang nanti akan kita input dia punya data. Nah proses penginputannya itulah yang disebut dengan proses analitik atau proses itu sendiri, ya yang kedua, tahap yang kedua. Ya, jadi proses. Ya, proses itu adalah proses penginputan yang ada di bagian input, ya, penginputan form-form yang kosong tadi. Jadi yang tadi misalkan ada form untuk perhitungan biaya, nah di sini kita hitung biayanya, ya. Jadi prosesnya itu di sini. Nah, misalkan di sini ada pencatatan data pasien, data sampel, data instansi, data jenis dan tarif pemeriksaan, hasil pemeriksaan, data reagen dan pemakaian reagen, dan data pemeriksa. Ini semuanya bisa kita masukkan. Tapi sekali lagi tergantung kebijakan laboratorium. Kalau misalkan manajemennya bilang, enggak usah data pemeriksa dimasukkan, ya enggak masalah. Atau misalkan data reagen enggak perlu dimasukkan, enggak masalah. Ini hanya contoh secara umumnya.
Dan sebaiknya memang harus seperti ini ya. Kemudian perhitungan statistik laboratorium, meliputi cakupan pemeriksaan lab, rata jumlah pemeriksaan per hari, dan lain-lain. Nah, kita bisa hitung statistiknya. Perhitungan jumlah pemakaian reagen, ya, perhitungan jumlah pendapatan laboratorium per periode, serta perhitungan angka pencapaian target pendapatan. Jadi pokoknya prosesnya adalah action-nya. Bagaimana kita melakukan semua proses yang ada di input tadi. Nah, lalu yang terakhir adalah output-nya, hasilnya. Hasil yang bisa kita ketahui dari proses tadi adalah yang pertama informasi mengenai biaya pemeriksaan. Tentunya setelah ada input, setelah kita proses, masukkan biayanya, tentu hasilnya adalah berupa informasi. Jadi pasien bisa tahu berapa biaya pemeriksaan yang harus dia bayarkan, misalkan. Kemudian yang kedua ada laporan hasil. Nah, tentunya ini laporan hasil itu adalah berupa hasilnya ya, bisa berupa kertas ataupun dikirim via elektronik, nah yang tergantung. Ada rekapitulasi hasil dan riwayat pemeriksaan lab. Laporan statistik hasil pemeriksaan. Jadi ini rata-rata output adalah berupa laporan atau informasi yang bisa kita baca ya, bisa kita amati. Kemudian ada laporan keuangan. Nah, ini semuanya penting ya untuk evaluasi. Ada laporan pemakaian reagen dan laporan pengguna layanan atau pelanggan. Ya, insya Allah ini kita bahas minggu depan ya. Sejauh ini ada pertanyaan mengenai proses bisnis yang ada di laboratorium. Saya rasa ini cukup umum ya dan cukup mudah dipahami karena memang ini yang kita lalui sehari-hari di laboratorium ya. Dan nanti akan kalian temukan kalau sudah berada di dunia kerja. Dan itu sangat bervariasi. Apa yang kita pelajari hari ini, teori hari ini bisa jadi sangat berbeda ya di kemudian hari. Yang tergantung dengan kemajuan juga, kemajuan teknologi. Tapi secanggih apapun teknologi, ya tetap kita sebagai user harus ikut ya manusia, karena bagaimanapun itu hanya teknologi, hanya robot yang bekerja tanpa ada, meskipun dia punya prosesor ya, dia punya otak, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan otak manusia ya. Jadi tetap manusia dipakai.